belakang saya nih udah ada motor-motor yang bakal mau dipakai untuk riding bareng kita nih. Diganti stoknya sih harusnya jauh lebih enak ya. Hujan, kirain tadi bakal gerimis doang, ternyata kencang hujannya. Halo semuanya, welcome back to channel EVholic. Bagi yang belum kenal, nama saya Agan. Hari ini kita mau riding bareng nih ke Bandung bareng Davigo dan teman-teman dari ojol. Jadi ceritanya hari ini dari Davigo itu ada challenge. Jadi kita rencananya mau riding bareng dari Jakarta sampai Bandung hanya 1 kali cas di awal. Nah, di belakang saya nih udah ada motor-motor yang bakal mau dipakai untuk riding bareng kita nih. Total kira-kira ada sekitar 20-an motor ya teman-teman ya. Nah, di kesempatan kali ini yang ikut tuh nggak cuma ojol doang ya teman-teman. Ojol sih emang ada ya, ada sekitar 13 lah. Tapi kita juga ada dari teman-teman komunitas ikut riding bareng. Wah, jadi bakal pasti seru banget ya. Nah, bagi yang belum subscribe, subscribe dulu, like dan share ya. Teman-teman, kita start nih sekarang dari PLN UP3 Pondokopi. Sekarang baterai ada 100% di 86 volt. Sekarang kita mau ke Bandung. Oh ya teman-teman, tadi kita start dari PLN tuh odonya 00 ya. Sekarang kita tuh baru 800 meter, belum 900 meter. Kita lihat sampai kita berhenti pertama itu di berapa kilo. Jadi rencananya kita tuh mau stop dulu nanti di rumah makan Gandasari. Sekitar 90 km dari titik tempat kita jalan. Sekarang baterai ada di 86 volt ya teman-teman. Kita sampai ke rumah makan, nggak tahu di berapa volt. Tapi karena ini baterainya live PO ya, harusnya tegangannya tuh dia relatif flat. Sampai sebelum dia habis baru dia bakal turun. Jadi harusnya nggak berubah banyak tegangannya sih. Tapi ntar kita lihat aja deh. Nah, yang paling penting tuh speednya. Kita jaga di speed 40, 50 paling cepat. Karena semakin cepat kita bawa motor, semakin kita ngebut, itu makin cepat habis baterainya. Jadi kita usahain tahu di 38, 40, 45 gitu. Jangan lebih dari 50 atau bahkan 60. Sekarang kita udah di daerah Bekasi nih kayaknya nih. Tapi ini ngomong-ngomong kita jalan begini, saya jadi mikir lagi nih, nyampe nggak ya kita ke Bandung ya? Kalau nggak nyampe sih lucu banget ya pasti nih, tengah jalan dorong-dorong. Ya tapi dari Davigonya sih ada mobil towing sih, harusnya kalau sampai kenapa-napa kita bisa naikin mobil towing sih. Ya tapi semoga nyampe lah. Sekarang kita udah di 22,4 kilo, baterai masih 84 volt. Ini volt ya teman-teman, bukan persen. Jadi jangan salah, tadi kita start di 86 itu bukan persen, tapi volt. Jadi 100% 86 volt. Nah nih teman-teman, sekarang kita lagi cruising di speed 50-an nih, 50, 55. Tadinya kita tuh rencana mau di 40 doang, supaya jarak lebih jauh ya. Tapi namanya kalau konvoy begini nih, yang paling depan tuh biasanya ngebut banget, yang belakang ketinggalan banget. Jadi pas pertama kali kita konvoy tuh rapat gitu, lama-lama apa sih makin mekar, makin jauh. Ini saya tadi lupa kasih tahu ya. Ini sebagai info aja, motor yang saya pakai itu Davigo Dragon S LE. Jadi Dragon S yang lithium. Yang harusnya jarak tempuhnya tuh di 180 km. Sedangkan tujuan kita itu ada di 150-an kiloan segitulah. Jadi harusnya nggak masalah ya kalau saya bawanya konstan. Tapi kalau kayak tadi agak ngebut-ngebut, mungkin jarak tempuhnya bakal berkurang sih. Ya, sekarang kita sudah sampai di kawasan Surya Cipta, Karawang. Kita lewat jalan motong. Ini off-road dikit. Oh, ini yang milih jalan off-road banget ini. Jalan jauh, pantat sakit tambah sakit nih. Gubrak-gubrak. Ini kita lewat jalannya jalan alternatif ya, tanda kutip ya. Di samping sungai ya. Jadi ya jalannya begitu, ada yang di aspal, ada yang di semen, ada yang tanah, ada yang batu koral. Nah ini, dan motor yang saya pakai itu shock breakernya masih asli bawaan dari Davigo ya.
Itu shock breakernya saya akuin agak keras. Diganti shocknya sih harusnya jauh lebih enak ya. Shock bawaannya soalnya bener-bener keras ini. Shock bawaannya keras sekali. Kalau diganti harusnya lebih nyaman. Akhirnya selesai. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di Purwakarta. Trip di motor ini nunjukin di 101 km. Baterai di 77 volt. Baterainya masih 4 ya. Tapi tadi saya nyadar sesuatu deh teman-teman. Tadi pas berhenti sebentar tuh saya bandingin sama trip temen ya, yang lain ya. Itu harusnya tuh kita tuh belum sampai 100. Jadi ini di trip di motor ini itu ada selisih sekitar 10-an, 10 sampai 12 km dari realnya. Oke, kita sampai. Nah teman-teman, sekarang kita udah sampai di rumah makan Gandasari ya. Ini lokasinya ada di Kampung Cianting, RT 1 RW 1 Desa Cianting, Kecamatan Sokatani, Purwakarta. Untuk tripnya, kita sekarang udah menunjukkan 118,5 km menurut trip ini ya. Tapi kalau saya bandingin sama motor bensin dan teman-teman yang lain, ini ada selisih. Dan selisihnya cukup besar ya. Kira-kira ada di 15% selisihnya. Jadi harusnya sekarang kita bahkan belum sampai 118 km. Mana yang benar coba nanti saya bandingin lagi sama teman-teman yang lain, ntar saya infoin lagi. Tapi sekarang saya mau istirahat dulu. Nah teman-teman, sekarang kita udah selesai istirahat makan siangnya di rumah makan Gandasari. Nah dari sini kita mau lanjut perjalanan bareng sama teman-teman semua ke PLN UP3 Braga. Jaraknya kira-kira sekitar 50-an kilometer dari sini. Nah dan untuk baterai saya yang masih 4 bar penuh dan masih 76 volt, harusnya cukup banget. Tapi kita lihat bagaimana ke depannya, semoga nggak ada masalah. Mau tahu gimana kelanjutannya? Saksikan terus, stay tune. Nah teman-teman, dari posisi kita tadi rumah makan sampai ke Padalarang tuh medannya kayak gini ya. Banyak lika-liku, banyak tanjakan. Jadi harusnya dari tempat tadi rumah makan sampai ke tujuan kita itu lebih nguras baterai dibanding tadi kita dari Jakarta sampai ke rumah makan. Ini ada di 74 volt baterainya. Kalau saya gas 73 volt. Tapi kalau dari barnya masih 4 bar ya. Wah, nanjaknya lumayan curam nih. Wah, udah mulai gerimis ya teman-teman. Kalau makin kenceng, ntar kita mesti minggir dulu pakai jas hujan dulu. Eventually. Pakai dulu. Oh teman-teman, ternyata hujannya makin besar banget. Jadi saya pakai jas hujan dulu nih. Kirain tadi bakal gerimis doang, ternyata kencang hujannya. Ini karena jalannya hujan licin, kita mesti lebih hati-hati. Soalnya jalannya sekarang turunan, takut tergelincir. Apalagi medannya berkelak-kelok kayak begini dan jalannya jelek. Teman-teman, tadi saya lewat jalan depan stasiun KCIC Padalarang ya. Salah jalan tuh, macet banget. Harusnya tadi lewat dalam kota, saya ketinggalan rombongan soalnya saya ada di belakang banget, jadinya nggak tahu arah mana ya. Saya kira ngambil yang mana aja sampai kan. Ternyata macet sekali. Kita sudah sampai Bandung. Lihat ada tulisannya Welcome to Bandung. Welcome to Bandung. Ya, kita sudah sampai Bandung. Ya, so far kita perjalanan udah 152 km dari titik awal kita mulai. Tadi tegangan baterai ada di 86 awal, kita sekarang ada di 71 volt. Baterai masih 3. Jadi Davigo nih termasuk irit ya. 150 km lebih sedikit masih bisa jalan dengan baik. Bahkan barnya masih 3. Cuman odometer sama tripnya ini ngaco banget ini. Ini nggak bener ini. Jadi nggak bisa saya jadi acuan ya.
Braga. Ini ada nih, betul. Mau nanya Pak, PLN Braga di mana ya Pak? Dalam. Oh dalam ya sini ya? Oh sini. Oke. Hah? Sama rombongan tadi, cuma ketinggalan saya. Kosong Om, nggak ada siapa-siapa di sini. Akhirnya sampai juga di PLN UP3 Braga. Tadi saya masuk ke sini masih kosong banget, belum ada kawan-kawan dari Davigo yang lainnya. Saya kira salah tempat. Pas saya telepon tadi ke Om Yogi ya, itu benar mereka pada belum nyampe, masih lumayan jaraknya. Ya, dalam. Ya, ya, halo. Yang lain masih jauh. Masih jauh. Nih akhirnya baru pada datang semuanya. Tuh. Nah, baru pada datang. Halo, halo semuanya. Halo. Akhirnya kita sampai juga di PLN UP3 Braga. Nih kita teman-teman udah pada ngumpul semua. Tapi ada kejadian lucu tadi. Tadi pas kita jalan tuh kan hujan deras tuh. Saya pakai jas hujan bareng-bareng sama teman-teman. Terus teman-teman pada jalan duluan kan. Nah itu saya kira teman-teman tuh semuanya udah pakai jas hujan. Maka saya pakai jas hujan buru-buru, saya jalan langsung pas hujan deras tuh kan. Ternyata teman-teman tuh pada belum pakai dengan baik. Jadi pas mereka jalan, nggak jauh di depan itu mereka berhenti. Mereka berhenti, ketutupan angkot, saya jalan lurus. Jadi yang saya kira mereka udah di depan jauh, ternyata saya yang paling di depan. Dan itu kejadian unik pertama ya untuk saya. Nah, ada kejadian unik kedua ya teman-teman. Pas kita udah sampai sini, ternyata di sini tuh nggak ada SPKLU roda 2, semuanya untuk roda 4. Jadi teman-teman di belakang saya nih lagi pada bingung mau ngecasnya gimana. Mereka lagi pada mikir mungkin mau ke PLN yang ada SPKLU roda 2-nya. Paling dekat itu di Gedung Sate Om ya? Di Gedung Sate. Nah sedangkan sekarang ini malam minggu, harusnya kalau nggak macet tuh paling 10 menit ke Gedung Sate. Tapi sekarang lagi malam minggu begini bisa setengah jam lebih sih. Makanya teman-teman juga lagi pada bingung tuh, lihat ya. Nah teman-teman, jadi totalnya tadi kita jalan dari PLN Pondokopi, Jakarta sampai ke PLN Braga, Bandung. Itu kalau di total tuh sekitar 157-158. Ya 160 km lah kita anggap lah, kita bulatin ya. Jadi dalam hal ini, dalam hal jarak tempuh yang diadakan oleh Davigo, challenge. Davigo lulus, bahkan cuma kepake 1 bar 160 kilo. Tapi ingat, baterainya Levio, dia baterainya nggak linear ya habisnya ya. Jadi sekarang udah habis 1 bar, kalau saya habisin lagi, kalau saya pakai sampai habis nggak tahu ya berapa kilometer. Tapi harusnya sih sekitar jarak 180 kilo, karena yang diklaim Davigo adalah 180 km sekali cas. Dan sudah kita buktikan 160 km masih bertenaga, masih kuat. Nah, tapi perlu diingat ya teman-teman, itu jarak yang barusan saya bilang 160 km itu saya dapatkan dari gabungan antara Google Map dan kendaraan konvoynya EV-holic yang lain. Karena di motor yang saya pakai itu, trip dan odometer itu ada selisih jarak ya yang lumayan jauh ya. Jadi misalnya kita baru nempuh sekitar 85 km, di motornya tertulis 100 km, jadi kurang akurat. Jadi jarak yang barusan saya bilang itu dari Google Map dan dari kendaraan konvoynya EV-holic. Untuk kenyamanan berkendaranya, dari suspensi dan dari joknya itu cukup empuk ya teman-teman ya. Tapi suspensinya tergolong keras. Jadi kalau tadi kita sempat ngelewatin jalan berbatu, jalan yang gerada-geruduk, itu kerasa banget. Kerasa banget sampai ke tulang punggung. Sorry Om, Ya, saya sorry. boleh nanya-nanya? Boleh silakan. Om pakai Davigo ini udah berapa lama Om? Saya udah setahun. Udah setahun? setahun sebulan. Waduh, udah lebih dari setahun tuh teman-teman. Udah lebih dari setahun. So far ada problem nggak Om? Selama ini tidak ada. Waduh, Asli, murni tidak ada. ada. Kalau jarak terjauh yang pernah Om tempuh pakai motor Davigo ini, berapa kilometer Om? Saya sudah pernah ke Jonggol dan ke Sukabumi sekali. Sekali cas? Ya, sekali cas. Waduh, mantap banget teman-teman. Kalau boleh tahu motor tipenya apa Om? Ini motor Davigo SLI 200 kilo. 200 km jarak tempuhnya dan real Om ya? Iya. Waduh, mantap. Tip dah. Sebelum ini pernah pakai motor bensin dong? Saya sebelum ini pakai motor Matic Beat. Oke, dibandingin sama motor bensin, motor ini lebih enak mana Om? Lebih enak ini irit. Saya biasa ojol. Biasa pendapatannya kalau Beat kita beli bensin, tapi ini tidak beli bensin gitu. Dan pun ngecasnya pun cuma kena
dari 0 sampai 100 Rp6.000. Wah, jauh lebih murah ya Om ya. Waduh, cuan lebih banyak. Per bulannya juga nggak perlu kita beli oli lagi ya kan. Oh ya, maintenance-nya lebih ringan Om ya. Ya, lebih ringan. Om pakai Davigo ini udah berapa lama Om? Hampir 1 tahun, 10 bulan. 10 bulan. 10 bulan. Tipe Davigonya apa? Dragon SLI, tipe baterainya lithium. Dragon SLI. Oke. So far ada kendala nggak Om? Kalau dari segi motor sih bagus, irit. Maksudnya dari baterainya badak. Bener-bener real 200 km. Bagus buat ojol sih. Om sebelum ngojol pakai Davigo yang motor listrik ini pernah pakai yang bensin Om? Pernah pakai motor bensin. Oke. Kalau motor bensin yang sebelumnya dibanding sama Davigo ini, perbedaannya apa menurut Om yang signifikan? Signifikan dari segi bahan bakar ya. Kalau bahan bakar kan kita sehari kalau ngojol bisa sampai 50.000. Oke. Kalau motor listrik itu ya kurang lebih 10 ribuan lah, jauh banget. Wah, jadi jauh lebih hemat banget ya seperlimanya ya. Waduh. Dari spare part juga nggak ada, maksudnya nggak ada yang perlu diganti, paling kampas rem doang. Oh, kampas rem doang yang tear and wear doang gitu ya. Iya. Oh, jadi overall puas Om ya. Puas, Oke. mantap Davigo. Nah, bagi teman-teman yang suka konten seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan share ya, supaya kita bisa bikin video kayak ini lagi. Sampai jumpa di episode berikutnya.